Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online Mar'atus Sholihah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan petunjuknya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengkaji dengan tema ibu dalam pandangan Islam. Ya. Saat ini kita memahami bahwa ibu itu adalah sosok yang mulia dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Ya. Begitu mulianya peranan seorang ibu, ya, sehingga Rasulullah menetapkan bahwa surga itu bisa berada di bawah telapak kaki ibu. Namun sangat disayangkan, ya, peran ibu, ya, kaum ibu yang sangat dimuliakan dan sangat dicintai ini pada saat ini banyak yang masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka terzolimi bahkan menjadi korban, ya. Beberapa kasus yang terjadi di dunia maupun di negara kita sendiri, ya, kalau dilihat dari data WHO tahun 2016, ya, ada 3,7 rata-rata 3,7 kasus per 100.000 penduduk, ya. 5,2 itu diantaranya laki-laki dan 2,2% itu adanya perempuan. Nah, di Indonesia itu sendiri 3,7 per 100.000 penduduk, ya, mengalami bunuh diri, ya, dan ini menempati urutan ke 114 di dunia. Nah, kenapa angka bunuh diri itu semakin tahun, ya, semakin bertambah, ya, dan melanda, ya, di kalangan kaum ibu, ya. Pertama, yang terjadi tersebut dikarenakan adanya frustasi dari seorang istri, ya. Contohnya beberapa kasus yang kita lihat, yang pernah kita lihat di share di media online, di media massa maupun di media televisi, gitu, ya. Di antaranya itu ada, ya, di negara kita ini, contohnya itu ada ibu bakar diri di Klaten, kemudian mereka mengajak anak-anaknya, ya. Percobaan bunuh diri juga terjadi di Lumajang, ya, yang terjadi, ya, akibat dari seorang istri mengalami frustasi. Kemudian yang kedua itu adalah gangguan mental, ya. Gangguan mental itu terjadi pada seorang istri, gitu, ya, di mana kesehatan mentalnya mengalami gangguan, ya. Kebanyakan itu terjadi di negara berkembang, gitu, ya. Di antaranya itu, ya, 10-50% itu pada masa hamil hingga 1 tahun setelah melahirkan, ya. Kemudian 15,6%, ya, ketika hamil, kemudian 22,4% itu dalam pasca melahirkan, ya. Kalau kita lihat berarti, ya, di antara 10 orang yang melahirkan ada 2 di antaranya itu mengalami stres, ya. Kenapa stres ini terjadi di antara mereka, khususnya pada kaum ibu, ya? Karena di sini mereka merasa tertekan jiwanya hingga menyebabkan akhirnya timbul rasa depresi, ya. Dan kemudian perasaan ataupun depresi ini tidak segera teridentifikasi, ya, baik oleh orang yang terdekat, ya, dengan ibu tersebut ataupun oleh lingkungan, ya. Bahkan kita lihat ternyata depresi atau stres ini tidak hanya melanda kaum miskin saja, akan tetapi hal ini juga bisa terjadi pada orang yang memiliki pendidikan tinggi, bahkan orang yang ekonominya mapan, ya, kemudian keluarga yang terlihatnya seperti harmonis, ya, ternyata mereka juga bisa mengalami hal seperti ini, gitu, ya. Kemudian juga
gangguan mental itu terjadi ya karena adanya peranan ibu yang begitu kompleks ya. Kalau kita lihat ya, seorang ibu itu memiliki orang tua ya, berarti dia itu adalah menjadi seorang anak ya. Seorang anak itu dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena agama pun mengajarkan demikian gitu ya. Bisa ditangani secara cepat ketika ada reaksi orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dekat dengan seorang ibu tersebut, sehingga masalah depresi ataupun gangguan mental ini akan cepat tertangani. Akan tetapi pada kenyataannya bukan suatu yang menyalahkan ya, terkadang ya tadi orang yang terdekat dengan kita, misalnya pada suami gitu ya, mereka itu kurang peka terhadap perubahan yang terjadi pada istrinya ya, murungnya istri, marah-marahnya istri gitu ya, dan tingkah-tingkah yang lain yang itu tidak biasa terjadi gitu ya, ya dianggap oleh suami itu hal yang biasa, karena bagi suami itu rata-rata seorang suami itu lebih mengandalkan logika dibandingkan perasaan, sehingga perasaannya kurang peka terhadap perubahan yang terjadi pada istrinya, sehingga ketika seorang istri mengalami depresi pun terkadang suami tidak tidak menggubris ataupun merasa itulah sebuah hal yang biasa saja ya. Itu yang faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya, problem eksternalnya ya, yang diantaranya itu adanya konstruksi sosial ya yang menghakimi orang-orang yang rentan dengan stres ataupun depresi ya. Orang yang mengalami depresi ataupun seorang ibu yang mengalami depresi ya, dia akan dianggap sebagai orang yang kurang iman gitu ya, tidak mudah bersyukur, dan juga tadi dianggap sebagai seorang ibu ya yang gagal ya dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu warabatul bait ya. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti ini ya, yang mereka menganggap ibu yang mengalami depresi itu seperti itu ya, mengakibatkan ya si ibu akhirnya yang mengalami depresi itu menutup diri ya, tidak mau terbuka terhadap apa yang sudah terjadi pada dirinya gitu ya, karena tadi takut dicap orang yang demikian gitu ya, sehingga akhirnya tidak terselesaikan masalah gangguan mentalnya, apalagi di zaman era sistem sekuler kapitalis sekarang ini ya, yang semakin menambah berat ya peranan ibu dalam menjalani kehidupannya gitu ya, sehingga menimbulkan rasa stres tadi. Abainya negara ya yang menyebabkan ekonomi menjadi terhimpit, kemudian tadi pendapatan dari suami berkurang, bahkan terjadi PHK di mana-mana itu ya, itu adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya depresi atau gangguan mental yang dialami oleh seorang ibu. Nah, kemudian juga kurangnya layanan kesehatan ya bagi penderita depresi ataupun gangguan mental. Saat ini layanan tersebut ya jarang sekali terdapat di rumah sakit ataupun puskesmas. Mungkin hanya ada rumah sakit tertentu saja gitu ya yang menyediakan layanan bagi penderita gangguan mental, dan itu pun konselingnya saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga alih-alih ingin menyelesaikan permasalahan depresinya gitu ya, akan tetapi kalau misalnya biayanya mahal ya tidak akan terjangkau oleh masyarakat yang khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian hal itu yang mengakibatkan ya, ketiga hal tadi yang mengakibatkan akhirnya tidak terselesaikan masalah yang diterita oleh ibu, yaitu gangguan mental dan depresi ya. Bagaimana ya saat ini kita menangani hal tersebut ya, bila terjadi itu pada kita ataupun di sekitar kita ya, sebetulnya kita kembalikan lagi ya, seorang muslim itu ya dia harus memiliki iman yang kuat gitu ya, jaga iman kita ya, itu karena iman yang kuat adalah faktor yang tidak bisa diabaikan ya dalam mencegah depresi ya. Selain juga tadi tanggung jawab individu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini juga ketika
seseorang ya yang mengalami depresi kemudian kembalikan lagi kepada keimanannya ya, otomatis itu akan memberikan energi positif bagi seorang yang mengalami depresi ya, karena dia akan kembalikan lagi kepada sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi justru di sini iman itu adalah faktor yang paling utama ya, untuk mencegah terjadinya depresi dan juga gangguan mental gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah negara harus bisa menjamin kesejahteraan ya, ataupun kesejahteraan rakyatnya. Kemudian dia juga harus menjamin ya penjagaan terhadap aspek ruhiyah dari warga negaranya ya, sehingga di sini rakyatnya itu mampu ataupun bisa menyelesaikan ataupun bisa menghadapi ya krisis yang terjadi yang terjadi pada dirinya, yaitu karena tadi negara juga tidak abai ya. Kalau misalnya saat ini yang terjadi ya sebaliknya gitu ya, faktor yang lainnya itu tadi ya, ketika terjadi seperti ini ya, kehidupan yang sempit yang akhirnya melanda kaum ibu untuk melakukan bunuh diri karena depresi ya, karena tadi kurangnya penjagaan iman dari negara gitu ya, sehingga dibiarkan rakyat itu mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dideritanya gitu. Nah, kalau kita lihat ya saat ini justru kita harus kembali kepada Islam ya. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah gitu ya, nanti agama akan menjadi pondasi dalam seluruh aspek kehidupannya gitu ya. Ini adalah penguatan dari sisi keimanan gitu ya. Nah, sebaliknya justru pada sistem sekuler itu banyak ataupun menyuburkan ya terjadinya orang yang putus asa dan bunuh diri gitu ya. Sedangkan di dalam Islam malah sebaliknya ya, justru dalam Islam itu ya menyuburkan orang untuk menghargai ya dan mencintai kehidupan ya, karena kehidupan ini adalah jembatan dia untuk menuju kepada kehidupan yang di akhirat nanti. Jadi sehingga dia akan memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang terakhirnya yaitu peradaban Islam inilah yang insya Allah gitu ya akan menjaga rakyatnya ya agar memiliki kesehatan mental ya, dan tidak mudah untuk putus asa gitu ya, sebab di sini negara ikut menjaga terpenuhinya kebutuhan fisik gitu ya, yaitu sangan pandang papannya, kemudian kebutuhan jiwa dan ruhiyahnya gitu ya, sehingga dalam peradaban Islam gitu ya otomatis ya tadi hal-hal peristiwa yang terjadi pada seorang ibu ataupun yang melanda kaum ibu yang merasa depresi dan gangguan mental itu akan mungkin terhindari karena tadi negara sudah mencukupi segala kebutuhan dari rakyatnya ya, sehingga hal-hal yang itu tidak akan terjadi. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.